kamera. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Para hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa bermuajahah. Mudah-mudahan majlis kita ada dalam ridho magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, setiap kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk terus berubah ke arah kebaikan. Kenapa? Yang pertama, karena ini yang pokok. Ketika usia kita terus bertambah, hari berganti, minggu, bulan, termasuk juga tahun, maka hakikatnya kita menuju pada ujung dalam kehidupan kita. Betul secara kuantitatif, secara jumlah bahwa bilangan usia kita bertambah, tapi hakikatnya jatah hidup kita berkurang. Dan yang jadi masalah pokok sesungguhnya kita tidak tahu kapan ujung dari kehidupan kita. Biasanya kita takut sesuatu kalau disebut misteri, gaib Pak. Gitu, kunaon jalma teh sieun ku jurig sabab teu aya. Lamun katingali mah teu sieun gitu. Gitu. Nah, ini juga kalau jurigan sesuatu yang tidak ada tapi diada-adakan di alam pikiran. Gitu. Padahal tidak ada tapi diada-adakan. Ini kematian sesuatu yang ada dan pasti ada. Dan sifatnya misteri gitu. Yang sakit itu bukan tanda mau mati. Yang tua itu bukan tanda udah dekat ke mati. Tanda orang yang mau mati yang masih hidup Pak. Gitu. Jadi setiap kita kalau masih punya nyawa dan masih hidup, berarti itu tandanya dia mau mati. Gitu. Ya, apakah masih muda, sudah tua, sehat atau sakit, itu tidak jadi masalah. Banyak contoh kasus yang kita lihat kita bahwa justru yang sehat ujung-ujung mati. Yang sudah sakit tahunan ternyata masih hidup Pak. Gitu, dari Bandung mau menengok saudara yang sakit parah di Garut. Gitu, sampai di Nagreg tabrakan, maot eta nu ek ngalongok. Akhirnya yang sakit yang menengok Pak. Bisa jadi begitu. Gitu. Nah, karena ini misteri, maka ini yang harus kita takutkan. Dan lebih kita takutkan ketika Allah mencabut nyawa kita, ternyata bekal kita belum cukup. Gitu. Pertanyaannya, walaupun kita umpamanya sering ngaji, berusaha jadi orang soleh, ibadah kita lakukan, pertanyaannya kalau kita hisab, melakukan evaluasi, maka apakah bekal kita sudah cukup atau belum? Kan itu juga yang masih misteri. Karena secara kalkulasi kita tidak pernah tidak pernah serius untuk mengkalkulasi seberapa besar dan jauh amal kita. Gitu. Nah, oleh karena itu maka penting hadirin sekalian kita berhijrah. Gitu. Apalagi sekarang memasuki akhir
dari bulan Zulhijjah. Ya, tahun 1442 gitu. Tinggal 8 hari lagi gitu menuju tahun baru Hijriah 1443. Gitu. Tentu ini hanya momentum saja yang harus kita manfaatkan. Bagaimana kita berbenah, bagaimana kita terus hijrah, tapi setelah itu kita terus istiqomah. Hadirin sekalian, kenapa juga kalau kita lihat sejarah bahwa tahun baru kita, tahun baru Islam itu disebutnya hijrah. Bukan berawal dari kelahiran Nabi. Bukan juga diambil dari perang Badar. Karena perang Badar perang yang sangat menentukan, sampai Nabi sendiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kelompok pasukan yang kecil ini kalah gitu dan mati, maka nanti tidak ada orang yang akan menyembahmu. Gitu. Tapi itu tidak dijadikan oleh Rasulullah, oleh para sahabat sebagai penanggalan tahun. Tidak juga pada saat momentum yang penting juga ketika kaum muslimin bisa merebut kota Mekah, di Futuh Mekah. Tidak. Ternyata momentum tahun baru itu diambil, hadirin sekalian, pada saat hijrah. Pada saat hijrah. Ternyata gitu, momentum perubahan diri ke arah yang lebih baik memang harus melalui satu kata yang namanya hijrah. Hijrah secara kebahasaan bisa berarti berpindah. Gitu, hajaro itu artinya berpindah. Gitu. Nah, orang yang hijrah berpindah hakikatnya dari yang jelek menuju yang baik. Prinsip dasarnya itu. Dan ternyata kalau kita membaca sejarah benar gitu, dengan hijrah gitu, ternyata umat Islam punya momentum yang sangat luar biasa untuk merubah nasib sehingga menjadi soko guru peradaban di dunia sampai sekarang, yang memang letak batu utamanya pada saat hijrah. Nah, oleh karena itu kalau kita membaca sejarah, memang kita kumpulkan keterangan dan dalil-dalil. Hadirin sekalian, hijrah itu kalau lihat asalnya itu yang pertama ada hijrah makani, ada hijrah tempat, berpindah tempat, di mana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 100, wa may yuhajir fi sabilillah yajid muraghaman fil ardi wasa'ah. Barang siapa yang hijrah gitu di bumi Allah Subhanahu wa taala, maka dia dijamin akan mendapatkan tempat yang luas dan rizki. Gitu. Ini sebenarnya motivasi gitu bagi siapapun. Kalau dulu para sahabat begitu untuk hijrah, jangan takut ketika kalian hijrah, kalian tinggalkan kampung halaman, kalian tinggalkan rumah, kalian tinggalkan perusahaan, bahkan berpisah dengan orang-orang yang dicintai, yang keluargamu, dan mereka tidak mau masuk Islam, tidak mau hijrah. Nanti engkau di sana dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala satu, dapat tempat yang aman, yang nyaman untuk beribadah, dan rizkinya juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maknanya hijrah makani, hijrah tempat. Gitu. Bapak-bapak sekalian, pasti ketika Bapak mau memilih perumahan Graha Persada dulu gitu, itu kan pasti pertimbangannya banyak, Pak. Iya kan? Mungkin pertimbangan satu karena lokasi dekat ke Tasik, dekat ke Ciamis gitu. Yang itu mungkin tempat aktivitas bapak-bapak. Bisa juga pertimbangannya di samping itu alat transportasi yang juga memang ada, mudah didapatkan. Lebih dari itu mungkin juga ke pasar dekat gitu, ka Karangrasek oge caket bade ameng. Gitu ya, Kacitanduy oke tinggal turun. Mungkin juga ada pertimbangan itu. Tapi lebih dari itu, ini pasti bapak-bapak juga pasti melihat ayah masjid, bagaimana lingkungannya.
Karena itulah Rasulullah menyampaikan dalam hadis al-jaru qabla dar. Al-jaru qabla dar. Perhatikan tetangga sebelum engkau membangun rumah. Gitu. Jadi ketika orang mau hijrah makani umpamanya, saya gitu, ya, itu harus dipertimbangkan aspek di mana kita tinggal, tetangga kita, lingkungan kita, gitu. Karena bagaimanapun nanti bukan hanya kita pindah tempat tidur, pindah makan, gitu, tapi juga pindah segalanya, termasuk bisa kita mewarnai atau kita terwarnai. Pasti begitu. Luar biasa agama ini bisa dimaknakan juga dengan hijrah makani. Dari lingkungan umpamanya yang kurang kondusif kepada lingkungan yang kondusif. Karena bagaimanapun nanti lingkungan itu bakal membentuk kita, membentuk istri kita, membentuk karakter anak-anak kita. Pasti kita tidak bisa mengekang anak kita untuk terus bisa menjaga jarak dengan lingkungannya. Nggak bisa, Pak. Gitu. Nah inilah gitu. Nah oleh karena itu ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah di makna hijrah makani. Gitu. Ya kalau kita lihat umpamanya momentum hijrah itu kan momentum perubahan. Kalau garis besar mungkin dalam komunitas kita itu momentum kebangkitan Islam. Rasulullah SAW pertama kalau kita baca sejarah itu menyuruh para sahabat ketika di Mekah gitu ya, diintimidasi, diteror, dibully, disiksa gitu, dan tidak punya kekuatan untuk mempertahankan diri, maka kata Rasulullah baiknya engkau sekarang berhijrah gitu ke negeri yang lain. Nah ternyata hijrah yang pertama dan kedua kalau kita baca sejarah itu tidak langsung ke Madinah. Itu pertama kali hijrah itu ke negeri Habsyi. Kalau sekarang negeri Habsyi itu adalah Afrika. Gitu. Itu hijrah. Kelompok pertama itu dulu sekitar 12 orang. Gitu. Kemudian itu tidak berlangsung lama, hanya beberapa bulan. Gitu. Karena ada informasi ternyata hoak. Gitu, bahwa kota Mekah sudah dikuasai oleh Nabi dan para sahabat. Sehingga yang 12 orangan itu kurang lebih pulang lagi. Ternyata datang ke Mekah justru sebaliknya. Gitu, mereka dapat perlakuan lebih kasar, lebih keji dan lebih dolim. Nah, kemudian karena situasi dan kondisi sudah tidak terkendali, maka Rasul akhirnya menyuruh hijrah kembali ke itu. Kenapa? Ke Habsyi. Gitu, ke Habsyi. Nah, ini jumlahnya makin banyak. Angkanya sekitar 100 orangan. Gitu. Pertanyaannya, kenapa Rasul menyuruh hijrah makani? Gitu. Kalau kita lihat historisnya itu ke Habsyi, ke Afrika. Maka Rasulullah menyatakan, "Lau kharajtum ilal ardil habasati fa inna fiha malikan la yadlimu ahadan hatta tajidu mukhrajan mimma antum fihi." Kalau kalian hijrah dari sini ke Afrika, maka kalian akan mendapati di Afrika itu seorang raja yang bijaksana. Dia tidak akan pernah menimpakan kezaliman, menimpakan hukuman, kecuali kalau sudah jelas duduk masalahnya, sehingga kalian punya ketenangan dan kebebasan untuk beribadah. Ya ini Pak, kata kuncinya ternyata luar biasa. Nggak tahu, Rasul tahu dari mana kalau bukan dari wahyu, bahwa di Afrika itu dipimpin oleh seorang raja yang namanya Hilal al-Bahri, penganut agama Kristen asli. Ada yang palsu gitu. Itu maksudnya dia mengimani kepada Nabi Isa, mengimani kitab Injil yang asli. Itu pada saat itu. Ya, makanya hijrah ke sana katanya. Gitu. Ternyata hijrahnya para sahabat yang jumlahnya ada sekitar 100 orang itu tercium oleh orang musyrikin Quraisy. Gitu, ya, bahwa kaum muslimin hijrah kembali ke Habsyi. Akhirnya mereka mengutus 2 utusan, diplomat ulung bahasa sekarang, Pak. Gitu. Salah satunya kalau nggak salah Amr bin As yang nanti ujungnya dia masuk Islam. Untuk datang ke sana dan memprovokasi raja Gitu. Wah, turun. Dan memprovokasi raja, wahai raja,
Ya, kamu datang para pengacau, para pemberontak, para teroris. Mereka dulu orang Mekah, di Mekah juga ternyata kehidupan tidak aman gara-gara yang 100 orang ini. Yang asalnya tenang, yang asalnya ada kerukunan nasional, sekarang jadi kacau gitu. Nah, ternyata sekarang mereka, karena kami awasi, mereka lari ke negaramu. Nah, oleh karena itu engkau seyogianya sepatnya melakukan tindakan preventif gitu. Caranya bisa jebloskan ke penjara, atau kalau engkau tidak mau capek, serahkan kepada kami, memang nanti kami yang akan menindaknya. Kata raja, ente siapa? Datang ke negara saya ujug-ujug memberikan petuah, nasihat dan petunjuk, dipinta juga enggak. Gitu. Ente kalau mau masuk ke negara kami itu gitu, itu negara di mana kami tidak pernah melakukan tindakan kecuali sudah jelas kesalahannya. Oleh karena itu kami tidak akan melakukan apapun sebelum kami berdialog dengan orang yang kau tuduh para pengacau itu. Akhirnya dipanggillah yang 100 orang itu datang. Gitu. Nah, ketika datang ke istana itu, diceritakan dalam tarikh itu, orang itu datang ke istana raja, apalagi orang luar, bahasa Sunda mah ngagesor, Pak. Naon ngagesor teh? Ngesot, Pak. Gitu. Jalan teh kubujur gitu. Gitu. Ya, ini masuk gitu, ya, para sahabat dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, satu masuk mengucapkan salam. Gitu. Yang kedua tidak mau bersujud, gitu. Orang lain sujud ngesot, gitu. Ini enggak, hanya mengucapkan salam. Nah, sampai ini diplomat musyrikin Quraisy itu langsung memprovokasi raja. Tuh, raja kelihatan mereka tidak punya sopan santun. Kami datang ke istana raja, duduk, kemudian sembah sujud. Ternyata mereka tidak mau. Mereka biasa saja hanya mengucapkan kalimat yang kami sendiri tidak tahu. Nah, akhirnya memang dipanggil. Gitu. Limadza la tasjuduna li? Wahai kalian yang datang ke negara kami, kenapa engkau tidak mau bersujud seperti orang lain bersujud? Hanya mengucapkan kalimat-kalimat itu. Nah, kata Ja'far bin Abi Thalib, li'annallaha, wahai raja, bukan kami tidak mau menghormat. Ya, bukan kami tidak mau menghargai engkau, apalagi ini istanamu, karena kami disuluh oleh Tuhan kami tidak boleh sujud kepada manusia. Gitu, dilarang sujud kepada manusia, sehebat apapun jabatannya. Gitu, kan hukumnya haram, termasuk musyrik. Makanya kalaupun boleh, Bapak sekalian, sujud antar manusia, maka yang mesti sujud itu adalah seorang perempuan kepada suami. Lau amartu ahadan antas judali ahadin, kalaulah boleh sujud antar manusia, la amartu mru'atan, maka kami akan menyuruh perempuan atau istri antas judali zaujiha, untuk bersujud kepada suaminya, li admi haqqihi alaiha, karena besarnya hak suami untuk dihargai. Itu. Jadi kalau boleh sujud antar manusia. Kalau bahasanya kalau boleh, boleh tidak boleh? Tidak boleh. Gitu. Gitu. Kalau boleh. Kalaulah saya jadi pejabat tuh. Henteu kan gitu. Kan gitu. Ini. Kalaulah boleh sujud antar manusia, berarti nggak boleh. Maka yang berhak sujud itu adalah seorang istri kepada suami, karena besarnya suami untuk dihormat dan dihargai. Cek ibu-ibu untung temenang. Lamun menang si bapak melak cangkeng dina cangkeng pan melak cangkeng, Pak. Nanti belagu, nanti sombong. Untung nggak boleh gitu. Ya, kalau boleh berarti tidak boleh. Nah, kami tidak menghormat itu bukan berarti tidak mau sujud, tidak menghormat. Karena agama kami melarang untuk sujud antar manusia. Gitu. Terus apa yang kau ucapkan tadi ketika masuk? Kami mengucapkan assalamualaikum.
Gitu. Apa itu maknanya? Keselamatan untuk baginda raja. Kenapa kalimat itu yang muncul? Gitu. Li'annahu tahiyatu ahlal jannati. Karena ucapan salam itu adalah penghormatan ahli surga. Gitu. Bapak sekalian, gitu. Kalau kita bertemu, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau ketemu ucapkan salam. Itu penghargaan dari saudara kita kepada kita bahwa kita distempel jadi ahli surga. Berbahagia, Pak. Gitu. Karena nanti gitu, ketika kita masuk surga, mudah-mudahan jadi ahli surga semuanya. Gitu. Maka bahasa Quran, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian karena sabarnya kalian. Gitu. Jadi untuk jadi ahli surga itu harus sabar. Sabar dalam ibadah, sabar dalam sholat, sabar dalam ngaji, sabar datang ke majelis taklim, sabar atas ajakan-ajakan yang jelek dan kita menolak. Gitu. Sabar dalam keistiqomahan. Gitu. Orang kaya juga kan tidak ujug-ujug kaya ya Pak. Modalnya apa orang kaya? Sabar. Orang banyak ilmu nggak ujug-ujug banyak ilmu. Modalnya apa? Sabar Pak. Orang meniti karir sampai dia punya puncak karir tertinggi. Modalnya apa? Sabar. Jadi sabar. Gitu. Cuman Bapak sekalian hati-hati. Hati-hati di dunia mah kesabaran teh memberikan manfaat Pak. Memberikan manfaat. Satu, memberi manfaat, yang kedua memberi harapan, yang ketiga sabar itu kan bertahan karena ada tujuan dan target yang ingin kita capai. Walaupun di sana ada hambatan dan kesulitan. Gitu. Ini ada akhirnya, iya kan? Sabar sholat Pak, aya akhirnya tuh, aya. Sabar ngaji, ada akhirnya enggak? Ada. Kita tahajud umpamanya 11 rakaat, sabar. Iya, beres lah, setengah jam, beres 1 jam. Gitu, beres 1 jam setengah. Gitu kan ada akhirnya. Nah, hati-hati kalau kita tidak sabar memaksakan diri kita untuk terus berbuat baik, beribadah, maka nanti kesabaran tidak memberikan manfaat. Kapan? Ketika orang sudah masuk neraka. Sabar tidak sabar tetap tidak akan memberikan manfaat. Itu ya, makanya kesabaran itu memberikan manfaat sekarang. Sebagaimana harta memberikan manfaat sewaktu kita hidup. Kalau orang udah mati gitu, harta itu tidak memberikan manfaat. Walaupun dia bilang, ya Allah panjangkan umurku sebentar, saya mau infak, mau sodakoh, mau wakaf. Kata Allah, kemana saja ketika engkau hidup? Baru ngelamun sekarang. Nah hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kata raja akhirnya, kata raja, dari mana kau memiliki ajaran seperti itu? Maka kata Ja'far bin Abi Thalib, ni anallaha arsalapina rasulan, karena Allah sudah mengutus kepada kami seorang rasul. Nah ini kata kuncinya, sampai raja terkaget. Kok ada rasul yang kau utus? Siapa namanya? Muhammad. Mata ji'ta bihi. Selain ajaran yang barusan kau jelaskan, ajaran apa lagi yang dia bawa? Maka Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Maryam. Kahaya ain shad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyah. Terus dibacakan sampai beberapa belas ayat. Nah, ketika sudah beres dibacakan, di mana di ayat itu berbicara tentang Siti Maryam, gitu kan, kesananya nanti turun Nabi Isa, maka raja langsung berkomentar, wallahi inna hadza walladzi ja'a bihi Isa la yukhrijani min maskatin wahidah. Demi Allah bahwa apa yang kau sampaikan barusan dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa itu keluar min maskatin wahidatin, dari satu sumber. Siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Hilal Al-Bahri, raja Afrika pada saat itu, ternyata punya keyakinan asli, gitu, punya keyakinan yang benar tentang ketauhidan. Buktinya ketika dibacakan Quran, maka dia berkata yang diturunkan Quran dan yang Allah turunkan ajaran kepada Nabi Isa itu sumbernya satu, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia sendiri masuk Islam. Nah ini Pak, luar biasanya. Nah ini coba, raja
Di Afrika kenapa ada Islam? Nah, asal muasalnya itu karena itu. Gitu, ya. Asal muasalnya karena itu. Karena hijrah. Inilah bahwa hijrah itu momentum perubahan. Perubahan ke arah yang lebih baik, Pak. Yang disebut baik itu kan Islam, Pak. Yang disebut baik itu istiqomah dalam keislaman. Kan itu. Gitu. Bapak sekalian, kalau kita tidak Islam, gitu ya. Kalau kita tidak Islam karena kita orang Islam, gitu, bahwa nanti kehidupan itu nggak ada maknanya. Coba tanya orang-orang kaya, Pak. Ternyata ada penelitian, Bapak sekalian, orang kaya jabatannya tinggi, ternyata justru orang-orang yang bunuh diri mayoritas di kalangan itu, di kalangan kaum jet set, gitu. Cek urang mah jabatan luhur, harta banyak, mau apapun gampang. Ternyata mereka stres, buktinya bunuh diri. Sugan teh nu bunuh diri di kalangan gepeng, gelandangan dan pengemis. Enggak, justru mayoritas di kalangan kelas menengah ke atas. Kenapa? Ternyata ada yang hampa dalam kehidupan kalau tidak pakai agama, Pak. Gitu, uang udah banyak teh kernaonnya artos teh coba. Mun urang mah loba duit. Untuk apa gitu? Bahkan banyak orang kaya wajahnya wajah susah, Pak. Gitu. Itu masalah gitu. Itu masalah, Pak. Gitu. Makanya kalau pakai agama mah luar biasa bimbingannya, Pak. Gitu, luar biasa. Ini, Pak, gitu pentingnya hijrah. Gitu. Yang kedua, hijrah Nabi dengan para sahabat dari Mekah ke ini jelas, Pak. Gitu. Jadi Islam menemukan tanah sujur awalnya bukan di Mekah, tapi tanah subur ternyata adanya di Madinah, Pak. Adanya di Madinah. Ternyata datang ke Madinah, muhajir teh dirawu di pangku. Walladzina tabawwa'u dara wal iman yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihimul khasasah. Walladzina tabawwa'u dara wal iman, dan orang yang menyediakan tempat tinggal untuk orang yang hijrah. Gitu. Dan mereka sudah beriman sebelum orang yang hijrah datang ke Madinah. Yuhibbuna man hajara ilaihim, bahkan mereka mencintai orang-orang yang hijrah. Wala yajiduna fi thururihim hajatan mimma utu. Mereka ketika memberi, ketika berkorban, gitu kan, sampai orang Ansor itu ngadua-duakeun, punya toko 2 hiji ewang, punya toko 4 2 ewang, punya rumah 4 2 ewang, bahkan ada yang punya istri 8 mangga milih 4 ewang. Wah, ini Pak, tingkat kepedulian yang sangat tinggi sampai Quran mengabadikan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihimul khasasah. Mereka mendahulukan orang muhajir gitu ya ketimbang diri mereka sendiri walaupun diri mereka sendiri membutuhkan. Nah, Bapak sekalian, mohon maaf. Oleh karena itu bagi kita gitu, bagi kita setelah kita melihat bahwa Nabi sahabat hijrah ke Madinah 10 tahun kemudian kota Mekah ditaklukkan, Pak. Nah ini, jadi hijrah itu ada untuk bisa menciptakan harapan-harapan dalam kehidupan kita, gitu. Nah oleh karena itu bagi kita apakah masih ada kesempatan lagi? Ada sampai kapanpun, sampai sebelum kita itu muhajir. Gitu. Jadi orang-orang yang membatasi diri, yang bersabar atas apa yang Allah larang. Bapak sekalian, kan itu menarik. Kejelekan itu menarik. Orang lebih Quran 30 juz, dia membaca surat-surat yang panjang tanpa melirik ke makmum. Apakah ada yang sakit, ada yang tua, ada yang punya keperluan.